soal Martin Paes ini, kebenaran itu. Jadi saya sekali lagi tidak mau menimbulkan hoaks di sini, sehingga saya coba kontak langsung menanyakan apakah benar Pak Ketua, sesuai dengan omongan Pak Dito Aryo Tejo Menpora kemarin, karena dia juga mengutip mungkin karena sudah berbicara dengan Pak Ketua kan, untuk Martin Paes ini tersedia pada bulan September, karena sebelumnya juga saya sudah mengatakan agak sulit, memang agak alot, apalagi karena namanya belum masuk di dalam ada persidangan. Martin Paes tak sabar bela timnas Indonesia, sebut satu janji untuk skuad Garuda. PSSI tengah berupaya semaksimal mungkin agar Martin Paes bisa segera membela timnas Indonesia, dan tentunya dalam waktu dekat ini pada tanggal 5 September. Walaupun menurut saya akan sulit untuk bisa terrealisasi. Karena hingga hari ini atau hingga saya membuat konten ini, belum ada pernyataan resmi yang jelas dari pihak PSSI. Walaupun ada saja pernyataan bahwa urusan Paes sudah resmi menjadi WNI dan tinggal melaksanakan perpindahan federasi. Tahap tersebut cukup memakan waktu karena dia sempat mencatatkan caps bersama timnas kelompok umur Belanda. PSSI saat ini masih menempuh semua jalan agar sang pemain bisa segera tersedia untuk skuad Garuda. Apalagi, Indonesia akan bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan September mendatang. Martin Paes menjelaskan, rencananya membela Indonesia sudah dipikirkan cukup matang. Bahkan, butuh 3 tahun untuk memantapkan diri terkait keputusan tersebut. Menurutnya, berjuang bersama tanah kelahiran neneknya membawa kebanggaan tersendiri. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan. Saya benar-benar merasa harus melakukan ini untuknya. Mereka sudah meminta saya selama 3 tahun dan kemudian tahun ini terasa seperti momen yang tepat, waktu yang tepat, kata Martin Paes. Kiper berusia 26 tahun ini melanjutkan, misinya ini menjadi misi untuk menuntaskan janjinya kepada neneknya. Dia menilai bahwa sekarang adalah waktu yang tepat dan selangkah lagi caps bersama skuad Garuda tersebut akan datang. Beberapa bulan terakhir yang saya habiskan bersama nenek saya adalah tentang proyek ini. Saya dapat menunjukkan kepadanya beberapa cerita ketika saya berada di sana di akhir musim. Jadi ya, itu luar biasa dan kemudian 1 bulan setelahnya, dia meninggal dunia, jadi itu seperti sebuah momen yang lengkap, lanjutnya. Paes menilai bahwa bermain dengan Indonesia memberikan arti khusus. Selain itu, dia siap membantu Sintayong membawa timnya lolos ke Piala Dunia 2026. Nantinya, akan jadi momen spesial karena ajang tersebut akan digelar di Amerika dan bisa bermain di Dallas. Dengan Piala Dunia yang akan berlangsung di sini dan kualifikasi, saya yakin saya dapat memainkan peran besar dalam hal itu. Jika saya akan memainkan pertandingan Piala Dunia di Dallas, misalnya, dengan Indonesia, itu akan menjadi hal yang luar biasa, tutupnya. Martin Paes saat ini masih belum dipastikan dapat mengenakan lambang Garuda di dada meski sudah menjadi WNI sejak tanggal 30 April tahun 2024. Kiper FC Dallas itu masih belum bisa membela timnas Indonesia saat putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 karena terbentur regulasi dari FIFA. Dirinya diketahui sempat membela Belanda U21 saat usianya menginjak 22 tahun dan berdasarkan regulasi FIFA, perpindahan federasi suatu pemain hanya boleh dilakukan saat usianya menginjak 21 tahun. Meski begitu, PSSI saat ini tengah mengupayakan kiper keturunan Belanda, Martin Paes untuk bisa membela timnas Indonesia usai terkena kendala dalam perpindahan federasi. Exco PSSI, Arya Sinulinga menyebut demi mempercepat proses perpindahan federasi Martin Paes, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bahkan sampai menerjunkan tim legal khusus. Kami didukung yang namanya tim legal, tim lawyer. Jadi Pak Erick juga punya tim lawyer yang mengerti mengenai sport di internasional, ujar Arya Sinulinga. Jadi paham mengenai hukum-hukum sport untuk internasional. Tim Pak Erick ada yang seperti itu, tambahnya.
Menurut Arya, ada beberapa celah yang dapat dimanfaatkan PSSI dalam proses perpindahan Federasi Maarten Paes demi membela timnas Indonesia. Arya mengatakan bahwa kala Maarten Paes membela Belanda U21, terdapat kondisi yang mengharuskan turnamen itu tertunda akibat adanya COVID-19 yang membuat Maarten Paes terpaksa tampil saat usianya sudah 22 tahun. Dirinya mengaku bila PSSI sudah memperjuangkan dan menyiapkan segala cara untuk bisa membawa kiper 26 tahun itu pulang ke tanah air. Jadi semua kemungkinan itu sudah dibahas. Dipertimbangkan secara hukum dan regulasi yang ada di olahraga, terutama FIFA, kata Arya. Semua celah-celah hukumnya dipertimbangkan. Tapi kan kami tidak bisa sampaikan langkah-langkahnya bagaimana. Namanya berjuang secara hukum, ada langkahnya nanti kita siapkan semua, lagi berjuang terus, tutupnya. Maarten Paes sebetulnya disiapkan untuk menyambut putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, namun akibat terkendalanya proses perpindahan federasi itu membuat dirinya terpaksa absen pada 2 laga kontra Irak dan Filipina. Hasilnya, kiper FC Dallas itu berpindah fokus untuk diupayakan membela timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selanjutnya, timnas Indonesia akan bersiap menatap 2 laga menghadapi Arab Saudi dan Australia pada September mendatang. Skuad asuhan Shin Tae-yong itu akan melakoni laga tandang terlebih dahulu kontra Arab Saudi dan dilanjutkan dengan menjamu tamunya, yakni Australia di Surabaya. Timnas Indonesia turut membutuhkan peran Maarten untuk mengarungi laga-laga penting ke depannya, utamanya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak itu, timnas Indonesia harus menghadapi lawan-lawan sulit. Ada juga kiper yang akan menjadi penjaga gawang setelah Maarten Paes, dialah Cirus Margono. Panathinaikos B. Cirus Margono sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, Kamis Maret lalu. Ia bisa memanaskan persaingan kiper timnas Indonesia. Cirus menjalani prosesi pengambilan sumpah pagi tadi. Ia menjalani prosesi tersebut didampingi oleh sang ayah, Johan Margono, dan staf khusus Kemenpora Bidang Diaspora dan Kepemudaan Hamdan Hamedan. Menurut keterangan Hamdan, Cirus Margono meraih status WNI bukan melalui jalur naturalisasi melainkan via jalur surat keterangan keimigrasian, SKIM, setelah sempat melepas paspor Indonesianya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own.